groknya di secure sama groknya Ya, betul. betul. Ini kalau lihat Eve Perspik ini Om, ini balik lagi ngeliat kayak ketika zaman gua dulu di MPL itu di season 12, season 11, 10 ketika jungle tank memang lagi prioritas. Iya. Iya. Itu kayak gini juga case-nya kayak Swallow tuh. Swallow Tuh yang pakai yang gift-nya. tadi di ban juga Eve-nya Iya. ketika di match 1. Iya, karena untuk hero yang jalan kaki, low mobility akan sangat ketangkep dengan hadirnya Yves ini. Tapi jadi pertanyaan siapakah yang akan jadi pelengkap? Apakah junglernya bakal dibawa sekarang dulu sebelum masuk ke fase ban yang kedua? Menurut gua itu pick lapu-lapu dibuat Onyx di 3 awal ini salah satu cukup pick yang wise karena Esmeralda juga nggak ada dan lapu-lapu Lutfi juga dari tadi power banget kita lihat. Oh, Yuzong. Wah, Yuzong gitu. juga. Tapi ini pilihan yang bagus, namun saya Yuzongnya. Bagus, Karena lawannya bagus. Pars ya. Iya. Jadi Parsnya cepat akan ditutup langsung untuk Federer. Lapu-lapunya ditukar jadi Nino. Oh, Fanny-nya. tapi yang gini, hooknya. Fanny-nya diambil, posisinya Fredrin. Betul. Wah, ini sih patut dinantikan Om. Siap, Karena oke. match up Fanny ketemu Fredrin kan kita tahu susah nih. Susah. Sedangkan Yasuke berani nge-pick Fanny di sini. Tapi kalau gua tarik dikit ya, di regular season gak usah jauh-jauh. Niall versus Ray. Niall bisa ngambil terus sekarang Ray yang pakai Fredrin Ray-nya. Jadi gua rasa celahnya ada. Cuma memang kalau dibilang susah ya jelas, pasti susah. Betul. Lapunya kena. Tapi kali ini yang ban Onyx ya karena dia udah ada Yuzong kan. Yap. Ditutupnya hero lampu biar tidak mengganggu juga. Arlot mungkin kalau mau ditutup juga. Ini bagus. Atau tetap dibiarkan Cici ada, Arlot ada. Mungkin gua rasa si Alter Ego ini butuh EXP yang bisa badan sih Om. Atau enggak mungkin dia bawa 2 fighter itu oke juga sih. Ya, kalau bicara soal badan, Uranus. Gatot Kaca, Uranus, Elis. Betul, Blue mungkin Ya, ada bisa juga. jadi ya. Tapi hati-hati ya dulu lawan Yuzong dia Sehatnya cepat tuh Yusuf. cepat balik Betul, darahnya tuh Langsung sehat kalau sudah punya War X. Makanya. Sekali Dragon Tail atau sembuh. Tapi ya kalau 2 fighter, gue suka Elis sih. Ya masih Elis ya. Betul. Elis. Elis dan Bennett mungkin ya yang Bisa. dipakai sama Arfi lagi. Kalau ke arah MM itu mungkin bisa Cloud, Kalau MM, Atau main Granger lagi. Granger lagi pun possible. kalau Granger ya bawa Granger main tapi ya. Ya, itu Oh, glow-nya dulu, oke. flownya di band. Ini dikasih Uranus gak sih memang? Dipaksa? Biar bisa menang mobilitas. Elis. Uranus match-up-nya lawan Yuzong itu dia kalah di gerak sih. Kayak dia akan dipegangin di lane jadi kayaknya agak Oke. susah sih. Arit dulu. Hero nyaman nih. Ya. Arit. Dia butuh stun sini. Sekarang scalernya butuh sesuatu. Hero Purify. Cloud, Ya, ada Cloud. Cloud lumayan hero purify kan. Dia bisa ke pasca juga nantinya. Kita jarang lihat Moskov di Skylar ya di season ini. Lumayan jarang sih jujurnya. Masih lebih sering lihat Savero saya Iya. yang pakai Moskov ya. Atau main safe di belakang Bruno. Bruno bisa, hero purif juga. Ya. Gue malah penasaran last pick-nya AE. Gue dari tadi lagi mikirin badan yang ada stun apa Terisla kan? Obvious, Arlot. Tapi 2 pick-nya dulu nih dari Onyx. Terizla mungkin salah satu opsi yang cukup bagus ya. Elis Padahal. Granger. Oke. Oke. Elis Granger. Nah ini nih yang dari tadi gue bilang kan. Ke arah mana nih badan butuh stun juga. Kalau badan doang ya ada Uranus. Ada stunnya ya Terisla. Atau ke Elis jangan-jangan. Oh, Elis ada banget sih efek stunnya ya. Bisa di Nggak follow ada, pass ya loh. nggak ada. Cuman match-up-nya itu Yuzong Iya ya yang kalau harus dipertimbangin dia. kayak matchup apapun susah gak sih? Betul. Sama Yuzong. Cici kali ya. Cici. Cici. Cici oke sih, ada Hylos, ada Cici masih Fredrin. open ya. Oh iya. Masih cukup open juga. Betul. Cici itu salah satu pilihan yang bagus sih, Lin. Iya. Sebetulnya. Tapi kalau badannya memang- kurang nggak? Ya kalau mereka mau nabrak butuh badan Teris lah. Iya, Terizla. Teris Pove Arnold lah. Atau Elis. Atau Elis ya, Elis juga oke lah. Elis masuk. Ya. Oke. Kan lebih sustain ya kalau ada Elis. Itu Elis. dia Elis. Ini dia ya untuk jawaban dari Alter Ego dan karena ini adalah match point langsung aja quick prediction dari Lim Koco, Alter Ego. dari Omawa Onyx. dan dari Chico. Alter Ego. Oke, itu dia untuk prediction dari para panelis dan langsung saja kita serahkan kepada casters yang bertugas ada Pamulo dan juga Aul. Oke, terima kasih. The Our Panelists. 1 game lagi apakah bisa didapatkan oleh Onyx? Atau Alter Ego akan memanjangkan nafasnya? Tuh, riset draft udah dilakukan juga ya. Membawakan ke arah Fanny.
hero debut dari Yazuke. Nah nih, nyanyian dari Alter Champ dan juga Sonic gak henti-hentinya dari tadi kita dengarkan loh. Betul. Luar biasa sekali, tapi kita mau tanya nih. Akan menjadi 3-0 atau 2-1 terlebih dahulu? 3-0 apa 2-1? Oke, ya wes kalau begitu. Sekali lagi, final upper bracket. Mana suaranya? Ampun, ampun. Ini udah mulai pada sampai semua soalnya ya. Ampun. Setelah terjebak di dalam kemacetan, tapi mendengar para panelis juga yang mengatakan bahwa dari segi draft Alter Ego punya keunggulan berlebih nih ya. Yep. Mereka punya damage, mereka juga bisa membawakan assassin tanpa adanya single target lock atau efek stop pasti nih untuk Yazuke nantinya. Tapi lihat Lutfi. Wah buset ini di bawah. Pertempuran terjadi namun sekarang pergerakan dimiliki oleh Yazuke. Wow. Sasuke Lava The Suns menjadi korban. Yap. Mereka bermain agresif di awal. Yap. Identitas Alter Ego mulai ditunjukkan kembali. Ya walaupun tadi hampir agak sedikit berbahaya ya untuk Yazuke-nya ditutup sama Earthen Rampart-nya Alec. Tapi Alec bertanggung jawab penuh. Wow. Buset, Yazuke terus-terusan masuk ke dalam area defensif dari Onyx. Tapi emang itu terms and condition untuk Fanny juga gak sih? Yep. Cari potensi point kill sebanyak-banyaknya dibawa juga ke arah Swift. Sama dengan adanya Infuriate Emblem Assassin yang dibawakan untuk Yazuke. Memang belum ada point kill yang didapatkan oleh Fanny-nya. Tapi seenggaknya itu yang memang harus dilakukan. Coba untuk cari poin, coba cari untuk ngasih pressure. Karena ini ada kombonya banget. Ini yang udah disiapin sama Alter Ego. Buka Earthen Rampart, setidaknya ada satu tembok untuk bagaimana Fanny bisa memainkan steel cable-nya Pak. Oke, sejauh ini Alter Ego masih unggul walaupun networknya berbeda hanya ratusan saya. Tapi setidaknya mereka udah berhasil mendominasi di awal. Oh ya, itu dia. Agresivitas di early game yang harus benar-benar di-maintain. Karena ini bukan pertama kali kita ngelihat Alter Ego menang di early-nya. Nah, ini akankah jadi sebuah pembeda? Fanny di turtle yang pertama akan seperti apa? Fanny kehilangan dari steel cable-nya. Namun ada Kairi tadi mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi menuju ke area dari turtle. Bahkan untuk sekarang ada Black Dragon Form dari Lutfi. Kemana ke arah landingnya? Sejauh ini turtle yang pertama akan menjadi milik dari Kairi. Lalu mereka akan melakukan sebuah pertempuran lagi. Di area perpembak Fanny. Mereka masih ingin lebih. Ada pergerakan dari Glock yang masih disimpan. Belum level 4, belum ada Tedoni Chat. Namun mereka melakukan sebuah pertempuran tepat. Di tengah-tengah, di lorong-lorong sempit. Ada satu lagi dari Dino. Dino belum melakukan pergerakan apapun. Tapi ada Fanny dan juga Glock yang menghilang dengan Dino. Terjebak. Wah, Sans. 3 player hilang. Waduh, ini Sans juga gak ngasih ampun 1v1 yang terjadi di arah tengah. Terlalu banyak teamfight yang terpecah belah. Tapi lagi-lagi Lutfi menunjukkan bagaimana dirinya sedang di dalam keadaan yang panas-panasnya. On fire banget Lutfi dapetin targeting yang mahal. Dan tadi upaya dari Yazuke untuk masuk ke dalam turtle yang pertama. Targetnya ke Kiboy. Tapi Kiboy masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Sehingga Yazuke yang gak ada purple buff harus mundur. Oke, langsung di-crack habis-habisan dan Kiboy menghilang dengan cukup cepat. Yap, dan ini adalah kombinasi yang sebenarnya udah lama juga kita lihat ya. Yep. Grok, Farsa. Itu menjadi combo yang mematikan juga. Even Kiboy tadi nggak sempat react untuk kabur sama sekali. Terkena tectonic charge, adanya follow up dari feeder Ice Track di arah belakang. Dan lagi-lagi Alter Ego sedang mencari momentum mereka walaupun sedang dalam keadaan yang cukup rugi setelah turtle yang pertama tadi dan teamfight-nya dimenangin sama Onyx. Itu tadi adalah contoh teamfight tanpa adanya kehadiran Arpi ya. Iya. Karena butuh banget ya Betul. sumbangsi damage-nya, tapi Yazuke Lutfi. untuk di target cuman masih belum ingin melakukan hal yang berlebih. Karena mengingat ini adalah match point, jangan lupakan mereka masih punya kesempatan untuk Alter Ego saat ini walaupun keadaan sekarang sedang berhembus untuk Onyx. Purple buff-nya masih aman untuk Kairi, belum ada invasi lagi yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Tapi turtle yang kedua, akan ada teamfight seperti apa lagi yang akan dibawakan. Karena perlu diingat, ini selain Kairi dengan Fredrin yang mandiri juga untuk pegang ke arah turtle, ini ada gangguan juga dari Nino dengan Black Dragon Form nantinya. Oke. Sementara sekarang Nino masih cukup jauh prisonnya. Tapi Kiboy tertinggal. Kairi dengan airspeed ball yang dia miliki, Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Landing kemana lagi? Tapi barusan ada pergerakan dari Nino, belum ada Ton of Ruin yang dia keluarkan pula, tapi malah dirinya yang langsung dihabak habis-habisan. Dan Ton of Ruin
dilanjutkan karena ada Titanic Charge. Sementara sekarang Kairinya down, tapi Nino pun harus ditukar nyawanya. Hanya saja Lutfi terus saja mengamuk, mengamankan Alek. Siapa yang menyentuh rekan-rekannya, disitulah Lutfi marah. Kairi yang tumbang, tapi turtle-nya bisa didapetin. Dibayar dengan adanya nyawa dari Alek dan Nino. Ini menjadi sebuah jawaban. Onyx masih dalam keadaan yang sangat-sangat unggul, apalagi Skylar. Belum tersentuh sama sekali, sudah memiliki ke arah Sky Piercers. Walaupun kalau kita lihat ini gak ada stopper pasti untuk Yasuke. Team fight di area yang sempit, Round of Ruin yang tadi dibuka oleh Nino juga. Tapi sayangnya ada free hit yang dilakukan oleh Skylar dan juga Sam, sehingga justru menjebak pemain-pemain dari Alter Ego itu sendiri. Yep. Belum ada satu momentum yang emang benar-benar pas. Belum. Dimiliki oleh Alter Ego, sementara Onyx terus-terusan memberikan bagaimana setup ataupun dari counter setup yang begitu indah loh tadi. Oke. Wah, ini nyanyian-nyanyian daripada Wah. Alter Champ sama Sonic bergemuruh sekali di Nice Pick ya. Sonic gokil. Yap, itu dia. Tapi kembali lagi dari 1v1. Oke, 1v1 Lutfi. Yap, Wow. player muda penuh dengan mekanik Yasuke. Yasuke. Yang benar-benar juga menarik perhatian dari sosok Kairi. Melakukan solo kill dan akhirnya buat dari Lutfi harus menahan poin pertamanya. Oke, sementara itu tempat yang lain. Ada satu zaman for Secret Vision dan Skylar menjadi korban. Yasuke-nya selamat. Yasuke masih bisa kabur. Ya walaupun Tectonic Charge-nya tadi nggak kena ya dari Alek. Tapi tetesan Feeder Ice Strike ini membuka adanya team fight dan akhirnya eksekusi dari Cutthroat. Yang dilakukan oleh Yasuke, targeting yang mahal, Skylar pun tidak selamat. Yap. Perlahan Alter Ego mulai bangkit untuk saat ini, Pak. Oke, yang tertarik pula. Sementara sekarang Alek menjadi orang terdepan. Ada Arfi di bagian belakang. Sekarang Arfi sudah siap untuk bisa join. Dan Tectonic Charge. Walaupun tadi ada Pedro Azrael udah di belakang pula, tapi terlihat tetap berhasil diamankan pula oleh Kairi. Pertempuran terus terjadi. Apa yang kita lihat? Tanda Bruin. Skylar-nya down. Menjadi sebuah keuntungan kali ini untuk pemain dari Alter Ego, di mana mereka bisa terus-terusan mengatakan damage. Bahkan ada perpindahan tempat dari Nino. Nino masih mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Hylos. Hylos satu yang terakhirnya. Hylos masih selamat tapi tidak. Butuh waktu yang lama. Nino hadir untuk bisa menjemput nyawa dari Keyboy. Dan lagi-lagi bagaimana Yasuke menyelinap masuk ke belakang tanpa perlu khawatir. Adanya seseorang yang bisa menyetop laju dari Yasuke. Yang akhirnya ngebuat dari Skylar tidak aman sama sekali. Ada kena tetes kayak begitu, sakit banget. Hehe. Ada satu kabel tadi yang miss sepertinya. Yap, Gak jadi belok dia. gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Di tempat yang berbeda, apa yang terjadi? Aman. Aman. Masih ada purple buff, masih ada energi juga untuk bisa kabur dengan skill cable-nya. Apalagi Yasuke udah langsung menuju ke arah satu buah Malefic Roar tadi. Untuk bisa langsung membuat dari Keyboy dan Kairi pun ya bisa dimali nih ya. Malefic Roar yang udah selesai, kembali lagi. Skylar yang ternyata kalau kita ngelihat dengan membuat langsung ke arah satu buah Sky Piercers, ini stacknya masih belum ada. Semenjak dirinya pun selalu ditarget di lini paling belakang. Sementara Lutfi modal Fury Hammer, dia akan mencari lini belakang, mungkin targetnya menuju ke arah seorang Hijumet dan juga Arfi. Cuman ya dia juga harus berpikir bahwa di belakangnya pemain-pemain dari Onyx ini gak aman karena Hijumet lihat. Dia nggak segan-segan buka Feeder Ice Strike untuk bisa memberikan push, tapi Hijumet! Ada flicker yang ke-trigger, hampir saya tapi ini memancing. Bagaimana amarah dari pemain Onyx? Hijumet! What are you doing? Memancing sebuah amarah dari Onyx. Hijumet! Recall berbuah kematian. Dan itu adalah hal yang akhirnya jangan sekali-sekali recall di depan Onyx. Yep. Kita udah pernah lihat korbannya adalah Nanael. Betul, jangan ya. Dan itu dia akibatnya, di mana mereka sekarang tepat berada di depan dari area Lord. Akan menjadi milik siapa? Lord yang pertama menjadi milik dari Onyx. Tapi pergerakan dimiliki what? Sansya berhasil diamankan. Dan ada satu lagi Pedro Aiser tadi terkeluarkan di mana sekarang untuk akhirnya malah selesai seketika. Yasuke menjadi eksekutor yang begitu mengerikan untuk kali ini. 4 pemain dari Onyx hilang. Alter Ego tidak ada pertukaran sama sekali. Mereka hanya merelakan Lord tadi untuk didapatkan oleh Onyx. Dan sekarang satu buah base turret, Holy Defense di arah tengah akan segera tertrigger. Yap, tapi mentality yang begitu kuat dipertontonkan oleh Hijumet. Dia tidak gentar walaupun barusan dia melakukan sebuah pergerakan yang tidak seharusnya.
abis ini ditepuk. Habis itu nanti coba lihat tuh, 4 orang langsung hilang oleh Fedra Strike dia juga loh. Benar. Bertanggung jawab dan reset. Jangan sampai Iya. terlalu berpikir kesalahan yang sebelumnya. Iya, karena laki-laki harus memiliki responsibility, Keren. Tanggung jawab ya. tanggung jawab. Betul, itu yang paling penting. Tapi untuk sekarang dari Alter Ego masih mendapatkan sebuah jawaban. Bagaimana 4 pemain dari Onyx yang tadi ter-take down. Dan Yazuke ini tidak terhenti sama sekali. Siapa yang bisa menghentikan laju dari Yazuke? Minimal mungkin dari Energy Eruption. Ya. Atau dari Law and Order. Dan itu juga bukan efek stopper yang pasti gitu loh Pak. Dan itu berhentinya juga kadang kalau emang lagi lewat di area dari kabelnya nyangkut ya oleh. Iya, terus ini udah War X lagi. Waduh. Waduh. Ini bisa jadi ke Queen Swing nantinya juga buat Yazuke. Atau bahkan mau ke Brute Force biasanya kan player-player Fanny ya kan. Tersemat lah sedikit item defensif. Tapi untuk bagaimana damage dari Hijume juga tadi terasa besar karena udah ada Divine Glyph juga yang selesai di tangan dari Hijume itu sendiri. Dan sekarang Onyx mereka dalam keadaan bertahan, 3 base turret yang terekspos untuk saat ini. Karena jangan sampai nantinya Alter Ego mereka bisa merangsak masuk dengan adanya combo Tectonic Charge Feudal Ice Strike Pak. Ini sih ampun ya, tim fight-nya boleh sih. Oke, Yazuke setelah sekian lama tidak menggunakan lagi karena Fanny, tapi itu sekarang Fedra strategi dikeluarkan pula, mereka berhasil untuk mengusir mundur karena beberapa player yang ada. Onyx terusir, purple buff berhasil diambil dan menjadi milik dari Arfi. Oke, masih aman, masih bisa di-clear perlahan-lahan dari Onyx. Tapi fun fact di 12 menit ini ya, 3 Ya. base turret yang terbuka dari Onyx dan belum ada yang hancur dari Alter Ego. Belum ada. 9 turret mereka masih utuh dan kokoh. Bahkan kayaknya belum ada yang HP-nya tersenggol lah ya. Ini bagus mandornya nih. Waduh, Iya. Kuat betonnya nih. kuat ya ini, bahan-bahannya berkualitas ya. Iya. Oke, 15 detik menuju ke arah Lord yang akan segera muncul. Lord yang ter-enhance nantinya ya. Dan harusnya ini bakal menjadi kesempatan buat Alter Ego sih. Kalau emang mau dikontes paksa dari Onyx, ini siapa sosok initiatornya? Ini bener-bener ngandelin Lutfi doang. Beda sama di draft game-game sebelumnya. Yap. Banyak yang bisa ngasih crowd control ke arah depan. Tapi ini benar-benar Lutfi yang diandalkan satu-satunya. Di saat Lutfinya ke depan, harus dipastikan juga bahwa backline ini tetap aman. Karena Yazuke bisa sangat-sangat menyelinap masuk, in and out tanpa tumbang sama sekali. Bahkan bisa dibawa pulang oleh point kill. Yap, Arfi masih memiliki efek dari purple buff. Ya, Tim fight akankah segera terjadi karena sekarang Yazuke pergerakannya tidak diketahui, tapi Fedra Strike barusan langsung dikeluarkan pula. Nino belum mau berpindah tepat, belum ada yang berhasil mereka amankan, tapi Arfi terjebak. Ada satu tadi Chrono Dash yang sudah dikeluarkan, sementara sekarang Alex dipaksa untuk mundur. Keyboy mencoba untuk bisa mengejar dengan satu lagi Glorious Pathway yang dia miliki. oke, masih ditarik ulur satu sama lain. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Mereka sangat-sangat bermain cukup disiplin dan hati-hati untuk sekarang. Karena mengingat ini adalah kesempatan di satu game terakhir di Yazuke. Oke, Kairi kehilangan sedikit HP. Masih ada Arfi. Sementara Alex dan juga Dino menjadi orang terdepan. Alex kehilangan cukup banyak HP dalam tubuhnya. Tapi antara Keyboy dan juga Kairi. Ini Lutfi belum take off ya? Belum. Lutfi take off bisa bubar juga nih. Setupnya nih. Masih ada Black Dagger formnya yang masih ready. Let's see. Let's see ya akan seperti apa nantinya. Setup yang akan bisa dilakukan oleh keduanya juga. Cuman satu buah keunggulan yang dipegang sama Alter Ego di sini adalah visionnya luas, lane jauhnya juga terkontrol dengan begitu baik. Dan akhirnya ini menjadi distraksi tersendiri untuk Onyx. Yang dimana mereka akan mencari informasi dengan membuka vision ke area rumputan. Dibuka dengan adanya Void Glass, Void Crystal yang di-spam. Dan dari Alter Ego mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka kembali meredam dan kembali menarik ulur Lord yang sudah ter-enhance ini. Yep. Weh, Hey, Alex. Sendirian saja Fedra Strike. Langsung dikeluarkan mendadak ada pertempuran. Di mana mereka berhasil tadi mendapatkan langsung arah di Keyboy. Tapi Arfi dipaksa untuk mundur. Ada satu real one manipulation sekarang. Coba lihat pergerakan yang dilakukan oleh Lutfi. Lutfi berusaha untuk bisa melakukan sebuah damage kepada Arfi di bagian belakang. Arfi masih selamat, tapi Lutfi berbeda cerita, bahkan Dino bisa kabur. iya dan Yazuke-nya juga selamat. Tadi masuk ke area kerumunan dari Onyx. Wah ini Alter Ego. Mereka tidak melakukan pertukaran sama sekali. Dan lihat, nice pick 2. Ramai. Nice pick 2. Wow. Seluas ini dan sebesar ini penuh ya. Penuh. Nanti kita pastikan deh berapa kapasitasnya ya di sini. Iya, iya, Karena iya. ini
Sejauh ini playoff terbanyak ya kapasitasnya Pak? Sejauh ini adalah ini luas banget. Luas banget. Gede banget. Gede banget real. Tapi terima kasih buat teman-teman yang emang effort datang walaupun cuaca lagi tidak baik. Betul. Lalu lintas sedang tidak baik. Betul. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Sampai ketemu di sini ya. Sampai ketemu di jalan. Oke. Sampai ketemu di jalan. Maksudnya apa Pak? Iya. Tapi ini dia ya, Hijume-nya juga udah selesai dengan Genius One. Dan Arvi-nya juga bisa menjadi penyokong damage dengan begitu baik. Wah, dua Divine Glaive ini menjadi sebuah jawaban kenapa Keyboy, Kairi juga babak belur seada-adanya. Backliner, Sans, 035. Karena selalu ditarget terus-menerus. Yep. Ini Nino bisa ke belakang. Oke, ada Lord yang bersiap untuk bisa menabrak ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx. Apa yang akan terjadi setelahnya? Alek masih melihat dari kejauhan. Belum ada invasi yang mereka lakukan secara lebih. Ya masih ditahan juga ya sebenarnya dari sebuah base turret di arah tengah. Yang coba untuk didorong oleh Alter Ego dan upaya seperti apa lagi, hati-hati karena Alek sudah punya Tectonic Charge. Yap, itu dia. Best turret di area mid sudah berhasil dirubuhkan. Oke. Di atas wave minion masuk. Arvi sudah serap posisi. Ada Alek yang memberikan perlindungan, bahkan sekarang best turret ada di bagian atas. Remuk seketika. Yap, dan pelan-pelan Alter Ego. Mereka nggak mau terlalu overextend di area defensifnya Onyx. Mereka masih mencari momentum demi momentum untuk bagaimana bisa mendapatkan 1 poin di game kali ini. Dan kali ini juga kita lihat 6.900 gold yang sedang dipegang oleh Alter Ego. Mereka sedang maintain semuanya. Freeze minion dilakukan. Onyx mereka susah banget buat farming. Dan damage dealer utama ini tetap ada di Skylar. Tapi masalahnya juga Skylar keadaannya tidak baik-baik saja. Semenjak keadaannya di belakang pun tidak aman. Ya. Terlalu banyak yang bisa menjangkau, bisa di outrange sama Hijume. Bisa di flicker Tectonic Charge dan terutama nih Yazuke sih yang bisa langsung tabrak ke arah backline. Oke, ada Kairi yang mencoba untuk bisa mendapatkan orange buff dan masih berhasil. Oke, masih aman, tenang lagi. Feather Ice Strike masih menjadi Yap, sebuah yap. gangguan. Oke, masih aman. Masih aman. Ini Feather Ice Strike selalu menjadi teror loh. Bisa jadi opener bahkan. Ditetes dulu, di-trigger dulu source spell-nya. Nanti kalau udah ada informasi tinggal Alek dan juga Nino. 2 combo area of effect yang sangat-sangat besar. Betapa mengerikannya kalau kita bayangkan ya. Throne of Ruin ditambah dengan Tectonic Charge Pak. Iya, ditambah lagi tetesan-tetesan maut. Itu. Arvi-nya juga free. Iya. Kombonya tabrak tetes. Tabrak tetes. Iya. Iya, itu dia. Dan melihat keadaannya tenang lagi, tahan lagi satu sama lain. Gak mau terlalu terburu-buru. 12 detik menuju ke area dari Lord yang akan segera muncul. Onyx, mereka masih bermain sabar. Karena kalau misalkan mereka mau inisiasi duluan kayaknya agak cukup berbahaya. Tapi yang menjadi dilematis adalah sesaat lagi yang muncul. Ini adalah Lord Evolve. Ini bakal jadi penting banget. Iya, Karena itu kalau dia. ditahan, kalau di follow up sama Alter Ego susah banget Pak. Oke. Ini kita lihat nih. Apakah Onyx juga akan memaksakan untuk bisa masuk ke dalam area tersebut atau Alter Ego akan tetap. Hei, Keyboy. Apa yang akan terjadi? Ada satu bar yang udah langsung dikeluarkan pula. Sebenarnya sekarang Yazuke hampir saja menjadi korban. Namun Arvi tadi Chrono Dash dan juga Synchro Vision yang memang memberikan damage yang cukup. Wah ini Keyboy udah bisa nahan damage yang cukup banyak ya dengan Revitalize yang dia miliki tadi. Gesekan Steel Cable yang dilakukan oleh Yazuke belum cukup. Walaupun tadi ada upaya juga dari Lutfi untuk bisa memberikan Petrify yang mengunci keberadaan dari Yazuke, tapi terlalu lincah untuk Yazuke bisa ditangkap dan Dan ada satu Tectonic Charge dikeluarkan, bahkan sekarang pertempurannya terpecah. Sementara sekarang coba lihat Yazuke ingin mendapatkan ke arah Skylar, tapi masih terlalu jauh. Yap, ini semua dipecah belah. Kairinya yang coba untuk masuk, ditabrak. Belakangnya kena Throne of Ruin 3 orang sekaligus. Dan akhirnya membuat dari Onyx memupuskan kesempatan mereka untuk bisa melakukan kontes terhadap Lord Evolve yang sekarang sedang dikuasai secara utuh oleh Alter Ego. Yap, Arvi terus-terusan mengatakan damage-nya dibantu lagi oleh Parsha dan sekarang Yazuke hadir. Lord Evolve milik Alter Ego. Wah, dan bahkan Lord Evolve ini akan dikawal. Ada damage tambahan nantinya juga untuk bisa mendobrak paksa lini defensif dari Onyx. Walaupun 3 detik lagi Kairinya juga akan spawn, tapi apakah mampu di menit ke-19 Onyx bisa melakukan aksi pertahanan? Karena secara defense atau clear cepat ini ngandelin ke arah Skylar. Sansnya juga, dan Lutfi ini susah banget buat targeting ke arah Arvi. Dia punya Purify, dia punya Chrono Dash, dan Hijume juga tidak terjangkau di belakang di saat dia lagi terbang. Ini Arvi delivering damage aja, segen gak sih mau landing? Itu Lutfi. Nih,
Masalahnya kan dari game yang ketiga ini ya, Iya. setidaknya mungkin masing-masing dari draft ini udah mulai stabil untuk dari sisi defense dan juga damage-nya nih Ol. Makanya enak mau bertarung di menit segini juga nih, masih bisa sama-sama nge-defense dan juga attacking-nya masih enak banget dilihat. Lordnya masuk sekarang. Yap, Keyboy terhambat di bagian belakang Keyboy. Sempatkah untuk bisa lari dari tersebut? Nino. Sementara sekarang ada Rewan Malvas langsung dikeluarkan tapi Nino jatuh langsung terjebak dan juga Nino langsung panggil dansa cepat. Sementara Yasuke mulai maju ke arah depan. Dari base-nya pun masih bisa dipertahankan 4 player yang diberikan oleh Alter Ego tersisa dan mereka belum sanggup menumbangkan base utama Onyx. Lord Evolve unggul 8.000 gold. Belum menjadi sebuah jaminan untuk Alter Ego bisa mengamankan poin. Dan bahkan Onyx, mereka bisa defense tanpa ada kehilangan satu pemain pun loh. Nino yang tabrak ke belakang, dipanis sudah karena Skylar yang bermain di depan base-nya. Ini adalah zona dan teritori yang sangat-sangat aman. Jadinya Nino bisa tadi temakan oleh adanya DPS dari Skylar. Dan sekarang ditabrak ke Arfi. Oke, Arfi masih bisa kabur. Ada Black Dragon Form akan landing ke arah mana? Tidak bijaksana apabila Lutfi tadi mau landing ke area mid. Oke, itu hanya menjadi sebuah gertakan Iya. aja untuk mengusir mundur pemain-pemain Betul. dari Alter Ego. Tapi ini dia Onyx. Mereka mampu untuk bisa membawa game ini lebih panjang lagi. Menjadi bom waktukah nantinya? Karena nantinya juga Keyboy. Kairi Wait, bakal sulit untuk apa yang dimakan. terjadi Sans? Langsung attack Conic Charge. Conic ada beberapa player. Tapi Ijume di bagian belakang belum mau Yasuke. memberikan follow up. Sementara sekarang Yasuke sempat untuk bisa mengatakan damage-nya. Yasuke hampir saja. Tapi Kairi pun langsung menghilang bersama dengan Sans. Bahkan sekarang Skylar dia langsung saja diusir mundur jauh banget. Ada Immortal yang tubuhnya. Didapat dorong mundur dan Keyboy terjebak sendirian di bagian belakang. Menyisakan Skylar sendirian. Oh, Skylar. Pedro Ice Strike langsung ke belakang dan base. Base-nya. Dan base. Alter Ego menolak untuk kalah. Dan ini dia. Semahal itu tiket Grand Final. Semahal itu tiket M7. Alter Ego menolak untuk tunduk dan berhasil untuk bisa membawa Onyx bertanding lagi di game yang keempat. Oke, gua secara pribadi sangat bahagia ya bisa membawakan satu match ini loh. Pertempuran yang